Hai, welcome back to my channel Rendra__. Gimana kabar kalian semua ya? Semoga dalam keadaan sehat ya. Dan kali ini di video ini ya gue mau sharing ke kalian karena hari ini gue 14 hari sudah ya 14 hari sudah isolasi mandiri karena gue habis di endorse sama COVID gitu ya. Dan ini nggak dibayar, dan dalam video ini saya cuman ingin berbagi pengetahuan aja ke kalian semuanya, tidak bermaksud untuk menakut-nakuti karena sudah banyak banget berita lebay di luar sana yang seakan-akan COVID ini sangat menakutkan gitu ya. Dan saya mau share ke kalian karena gue udah 14 hari dan besok gue udah bisa masuk kerja lagi gitu ya. Dan saya doain kalian semuanya nggak terpapar lah dengan COVID itulah gitu ya. Nah oke, di 14 hari gue positif COVID ini masih ada ya, gue masih pegang juga nih, bisa lihat di sini ya, jadi positif ya. Karena gue juga kemarin waktu sebelum mau vaksin ya, gue mau ikutan vaksin tapi nggak bisa gitu ya karena gue positif. Dan kemudian beberapa hari kemudian gue maksain untuk tetap beraktivitas gitu ya, dan ngedrop banget, dan gue tes lagi secara mandiri dan benar gue itu positif COVID. Oke, dan akhirnya 14 hari gue harus isolasi mandiri. Dan why gue nggak di rumah sakit gitu ya, karena kalau misalnya yang pertama nih, kalau misalnya gue mikir rumah sakit itu ya bukan sekedar COVID aja, udah terlalu banyak penyakit di sana gitu ya. Dan kalau misalnya aku juga ikutan isolasi mandiri di sana atau misalnya isolasi di sana, gue nggak tahu berapa banyak obat yang mereka kasih ke tubuh gue gitu ya. Dan gue sendiri tuh bukan pecinta obat-obatan gitu ya, jadi nggak terlalu senang dengan obat-obatan. Jadi gue nggak suka kalau dikasih obat disuntik kiri dan kanan gitu ya. Oke, nah yang gue rasain nih, gejala COVID yang gue ngerasain itu di minggu pertama ya, sekitaran 1 sampai 4 hari itu gue ngerasain kayak dada gue sesak banget gitu. Kebetulan banget gue ini punya penyakit bawaan ya. Kalau misalnya kalian tahu, itu bahasa kedokterannya adalah bronkitis gitu. Jadi infeksi paru-paru karena dulu ya tau lah ya penyakit para lelaki mania kayak gitu. Dan itu penyakit bawaan dari gue sendiri kayak gitu. Gue takut malahan kayak kena lagi atau gimana ya. Dan gue tetap berpikiran positif sekali lagi, nggak terlalu yang super duper panik banget kayak wah ini bisa kayak gini, enggak gitu, biasa aja. Gue santai aja, bahkan gitu ya sama orang lain gue ngerasanya kayak gue nggak COVID gitu, cuman kayak ya udahlah gue flu gitu, cuman ngerasa kayak gitu. Nah itu ngerasa kayak dada tuh kayak agak sesak, kemudian kayak mau batuk tapi agak susah gitu loh batuknya, jadi kayak agak susah batuknya, nggak mau keluar, kayak lendirnya gitu nggak mau keluar, tapi kayak ada yang ketahan gitu. Nah itu kemudian abis itu masuk masuk ke hari ke-6 ke-7 gitu. Itu benar-benar udah kalang kabut, dimana gue tuh nggak bisa nyium apa-apa, bukan karena gue jomblo ya. Jadi gue nggak bisa nyium apa-apa. Dan tapi gue nggak kayak yang aduh mati nih gue, enggak. Jadi gue kayak oh ya udahlah, nggak bisa nyium gitu ya, berarti kan udah tahu positif gitu ya. Jadi biasalah gitu. Kemudian habis itu mulai masuk ke terus hari selanjutnya itu kayak lidah tuh indera pengecap itu udah nggak ada rasa gitu ya. Bayangin aja, gue pengen makan tapi rasanya hambar banget. Dan gue biasa aja, beneran gue nggak too much banget yang kayak gue bakal mati, enggak. Karena gue ada beberapa kali baca artikel tentang COVID ini, udah nyata dan sebagainya. Sebenarnya COVID ini nggak menakutkan semenakutkan itu yang bisa ngebunuh orang menurut saya gitu ya, menurut gue, karena gue sendiri yang ngalamin gitu ya. Dan gue tanamin di otak bahwa gue ini nggak bakal mati dengan COVID gitu. Kemudian hari selanjutnya itu kayak misalnya demam, kemudian ya seperti biasa lah, dan seterusnya demam, bangun dikit atau misalnya kita mau kerja dikit nih ya dalam kamar, itu kayak badannya tuh ngedrop capek, habis kayak dikebukin satu warga deh gitu, kayak sakit banget kepala, apalagi ya bagian kepala sakit banget. Tapi ya nih, gue punya penyakit bawaan dan gue nggak ngerasa bahwa gue bakal mati gitu ya.
gue tetap beraktivitas seperti biasa, dan gue tetap yang namanya berjemur. Yang pertama itu berjemur, karena gue ingat tuh waktu awal-awal covid ya, waktu awal covid gue pernah ingat Pak Presiden pernah bilang begini, syukurlah Indonesia ya, eh, syukurlah kita warga negara Indonesia, karena COVID itu tidak tahan dengan sinar matahari atau panas, karena kan cuaca iklim Indonesia itu panas, jadi COVID itu nggak semenakutkan itu. Tapi gue nggak tahu ya, ini kita nggak bicara politik ya, ini cuma sekedar sharing aja. Tapi gue nggak tahu kenapa kata-kata itu tiba-tiba hilang di media sosial, dan sekarang digembur-gemburkan bahwa COVID itu bisa membunuh gitu ya, dan itu bikin merasakan. Nah, yang gue mau share ke kalian adalah di tengah gue ngalamin penyakit COVID ini yang di dalam otak gue ini nggak menakutkan, gue nggak ngerasa bahwa itu akan membunuh gue. Gue ngerasa biasa aja gitu ya. Jadi gue tuh ngerasa bahwa biasa aja, gue nggak terlalu yang gimana-gimana. Panas iya, demam iya, tapi ya udah penyakit biasa gitu. Dan gue percaya bahwa badan gue ini ya, tubuh gue ini itu diciptakan Tuhan sempurna banget, dan itu bisa mendeteksi yang segala macam virus, dan dia bisa menciptakan antibody sendiri kayak gitu ya untuk ngelawan COVID itu. Kemudian ya, yang sering gue lakuin juga, gue sering banget minum air putih gitu. Jadi buat nggak dehidrasi aja, karena panas kan, badan tuh panas banget kayak gitu. Kemarin aku pernah cek itu sampai 37 derajat Celcius gitu, dan itu benar-benar ya kayak panas banget gitu badan gue. Dan gue sering minum air putih, kemudian abis itu vitamin ya itu penting banget ya. Tapi kalau dalam keadaan sakit gue nggak minum vitamin, karena percuma. Vitamin itu kan untuk sebelum kita sakit. Kalau kita udah sakit ngapain kita minum vitamin, ngaco gitu ya. Kemudian gue nggak terlalu yang selanjutnya nih yang sering gue lakuin ya, yaitu gue matiin TV. Serius, gue nggak pernah nonton TV, gue nggak mau lihat berita tentang COVID, karena gue percaya bahwa kalau misalnya kita tuh pengen banget ningkatin imun tubuh kita tuh harus happy, harus bahagia. Ya kalau kita dengan pemberitaan-pemberitaan yang super duper lebay itu, kita akan makin drop gitu. Jadi gue nggak mau sama sekali konsumsi pemberitaan-pemberitaan yang bahkan media pun gue nggak percaya gitu ya. Karena kalian tahu ya, sekarang Indonesia memutarbalikan fakta itu udah kayak hal umum, dan orang tuh udah paham banget gitu ya. Kalian ingat ya cerita tentang PPKM yang kemarin ya, yang dari yang Goa ya kalau nggak salah ya, yang kedai kopi gitu ya, yang istrinya dipukulin tapi media mutarbalikkan gitu ya. Ceritanya bisa segitu ya, kalian ngelihat sendiri isi videonya. Kemudian tiba-tiba di media bisa bolak-balik kayak gitu ceritanya tuh kan. Jadi gue nggak percaya sama sekali bahwa COVID itu bisa membunuh. Gue kena COVID gitu. Jadi gue nggak percaya bahwa COVID itu bisa membunuh, kecuali memang orang itu punya penyakit bawaan, kemudian dia stres malahan. Ya makanya ya sama seperti kalau kalian punya penyakit apa gitu ya, terus kalian stres ya, imun tubuh kalian nggak bisa berkembang melawan virus, malahan kalian mati gitu ya. Jadi buat kalian semua yang kena COVID, kalian bisa ikutin langkah-langkah yang sering aku buat itu, kayak ya isolasi mandiri aja, tetap positif pikirannya, nonton, makan. Pokoknya kalau indera perasanya nggak kerasa banget kayak itu, jangan berhenti makan aja terus gitu, buat imun kalian ini bisa naik. Kemudian yang paling penting, punya duit. Beneran, kalau kalian punya duit tuh imun tubuh tuh naik gitu. Dan gue heran, di saat COVID malah disuruh PPKM, makin miskin sudah gitu, makin miskin, imun tubuh turun, mati sudah gitu ya guys. Dan sorry banget gue belum sempat bikin video-video kalian semuanya. Dan kalau kalian mau request video, silahkan tulis di bawah mau request video apa aja yang nanti bakal gue buatin buat kalian gitu ya. Itu sharing aku buat kalian semuanya, semoga bermanfaat, semoga kalian menjadikan pelajaran buat kalian semuanya ini. Jangan lupa stay bersih ya, jangan lupa untuk menggunakan masker kalau keluar ruangan, itu penting juga gitu ya. Jadi bukan hanya sekedar ngelindungin diri kalian, tapi juga ngelindungin orang lain, karena COVID itu beneran ada. Tapi kalau misalnya semenakutkan itu, gue juga nggak bilang gue juga nggak mengiyakan gitu ya, karena gue sendiri udah ngerasain gitu ya. Kalau misalnya kalian nanya ke saya, kalian ini mau vaksin nggak?
tunggu dulu gitu ya, karena gue juga beberapa kali baca tentang history of vaksin gitu ya. Tidak ada vaksin yang jadi dalam 3-4 bulan, apalagi cuma dalam kurun waktu 1 tahun. Vaksin itu perlu bertahun-tahun untuk diuji coba kayak gitu ya. Kalau buat kalian yang sudah pernah coba vaksin atau sudah divaksinasi, it's okay gitu, berarti kan imun tubuh kalian baik gitu ya. Tapi kalau misalnya orang yang imun tubuhnya nggak baik, disuntikin virus ke dalam tubuh, ya bisa tepar, bisa mati, bisa penyakit dan sebagainya. So gue nggak mau terlalu banyak bicara tentang vaksinasi karena itu program pemerintah. Kalau kalian mau jalani, silahkan jalanin. Kalau misalnya kalian nggak mau jalani, ya pilihan kalian. Tapi seingat saya, setahu saya dan sebaca saya, nggak tahu ya ini benar atau enggak, segala administrasi itu akan berhubungan dengan vaksinasi kayak gitu. Jadi kamu harus menunjuk surat kamu vaksin, tapi kayaknya nggak fair deh kalau misalnya itu benar-benar dijalanin kayak gitu. Itu kayak pemerasan gak sih buat rakyat, disuruh untuk suntik tapi mereka tuh nggak tahu persis bahwa itu aman atau enggak kayak gitu. Walaupun sudah banyak yang juga divaksinasi dan aman, tapi kan kita nggak tahu sistem imun tubuh manusia masing-masing. Oke, seperti itu aja kira-kira pembahasannya aku. Semoga ini membantu, terlalu panjang, tapi semoga ini membantu kalian semuanya. Kalian mendengarkan curhatan ini dan kalian juga tetap apa istilahnya, bukan stay positif, stay cleaning gitu ya, clean, pakai masker, jangan lupa hand sanitizer, pokoknya harus juga gitu. Oke, sekalian lagi thank you so much for watching, see you, bye bye, bye.